Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Pak Ali Mashari selaku guru SKI dan teman-teman siswa kelas 7O MTSN 3 Jombang yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam menuntut ilmu dengan belajar yang menyenangkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang ajarannya ramah bukan marah-marah. Nabi yang mengajari toleransi bukan anarki melalui adinul Islam. Bapak guru dan teman-teman yang berbahagia, kali ini kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran SKI dengan metode diskusi dan tanya jawab tentang pola dakwah Nabi Muhammad yang sudah diterangkan oleh Bapak guru kami, dan kali ini akan kami buka sesi tanya jawab. Tetapi sebelumnya akan kami perkenalkan yang bertugas dalam presentasi kali ini. Sebagai narasumber dan guru kami adalah Bapak Ali Mashari, saya Naira Kailaisha Syarif, dan Bebita Uzura Borneova sebagai moderator. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, yaitu Bapak Ali Mashari. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Biasa. Allahu Akbar. Yes, begitu loh sih, semangat dikumandangkan. Alhamdulillah, ya gitu ya. Untuk kali ini di kelompok 1 akan membahas tentang pola dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode dakwahnya Nabi Muhammad setelah mendapat risalah agama Islam itu apa? Yaitu dengan cara yang pertama diam-diam selama 3 tahun. Diam-diam itu berarti bukan meneng enggak, tapi sembunyi-sembunyi, keluarganya diajak dulu, ini loh Islam, ini loh Islam. Ya, diajak dulu. Siapa yang tidak setuju dengan dakwahnya Nabi? Pamannya sendiri kan? Nah, seperti itu. Siapa namanya? Abu Lahab. Itu pun tidak, itu masih saudara Nabi, masih pamannya Nabi. Itu pun tidak setuju perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya metodenya dakwah Nabi Muhammad itu adalah mengajak dengan pelan-pelan, dengan diam-diam selama 3 tahun. Keluarganya yang diajak, istrinya yang diajak, saudara-saudaranya dekat yang diajak. Kalau yang satu lagi siapa yang kulit hitam itu namanya siapa? Nah, Bilal bin Rabah. Itu pun juga diajak Nabi Muhammad untuk mensiarkan agama Bilal, ya kan? Nah, maka dari itu untuk kali ini di kelompok 1 akan berdiskusi tentang pola dakwah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Sekian kami selaku narasumber, selanjutnya saya serahkan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, langsung kami buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau siap untuk bertanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Sonia Syafa Amira. Saya ingin bertanya. Sebutkan dan jelaskan 2 fase dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah.
Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya barangkali ada yang sudah siap untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Bararatil Mamduda, ingin menjawab pertanyaan dari Sonya. Seseorang dianjurkan melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat besar dari Allah, diselamatkan dari bahaya atau musibah, mendengar kabar baik atau kemenangan Islam, terhindar dari bencana atau penyakit. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Alfisya Fekusabila. Saya ingin bertanya, apa saja tentang dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah? Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang mau menjawab? Perkenalkan, nama saya Alifa Novalin Sasmita. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Afisha. Nabi Muhammad SAW menghadapi banyak tantangan, antara lain penolakan dari kaum Quraisy, terutama dari para pemimpin seperti Abu Lahab dan Abu Jahal, perboikotan ekonomi dan sosial terhadap Bani Hashim, penyiksaan terhadap para sahabat seperti Bilal bin Rabah dan keluarga Yasir, penghinaan dan fitnah terhadap Nabi dan ajarannya, kematian orang-orang yang mendukungnya seperti Khadijah dan Abu Thalib yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap Nabi. Terima kasih. Silakan beri tepuk tangan yang meriah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jelaskan secara singkat latar belakang dan perkenalkan, nama saya Syarifah Azhara Kalsum Eli. Jelaskan secara singkat latar belakang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Apakah ada yang ingin menjawab? Perkenalkan, nama saya Adiba Azizatul Zahra, ingin menjawab pertanyaan dari Syarifah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dimulai setelah beliau menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Saat itu, masyarakat Mekah hidup dalam kondisi jahiliyah, penuh penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan degradasi moral. Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid dan memperbaiki akhlak manusia. Periode ini sangat berat karena menghadapi perlawanan dari kaum Quraisy yang merasa terancam oleh ajaran Islam. Terima kasih atas jawabannya. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Adelia Altafunisa Ar-Rasyid. Saya ingin bertanya tentang mengapa Nabi Muhammad SAW memilih berdakwah secara sembunyi-sembunyi di awal kenabiannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan Adelia. Perkenalkan, nama saya Caila Nurinda Putri. Saya akan menjawab pertanyaan Adelia. Nabi Muhammad SAW memilih berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena masyarakat Mekah sangat fanatik terhadap tradisi nenek moyang yang menyembah berhala. Untuk menghindari konflik langsung di tahap awal yang bisa membahayakan keselamatan para pengikut yang masih sedikit, agar ajaran Islam bisa diperkenalkan dan dipahami secara mendalam oleh orang-orang terdekat terlebih dahulu sebelum disebar luas. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Basiratul Hidayah. Saya ingin bertanya, apa hikmah yang bisa dipetik dari pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang mau menjawab? Perkenalkan, nama saya Naira Ajwa Sakila. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ida. Beberapa hikmah dari pola dakwah Nabi SAW di Mekah adalah kesabaran dan keteguhan hati sangat penting dalam menghadapi penolakan dan tekanan dalam berdakwah. Strategi dakwah
bertahap dapat memperkuat fondasi keimanan para pengikut. Pentingnya membina hubungan yang kuat dengan orang-orang terdekat dalam memperluas dakwah ke masyarakat umum. Dakwah bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memberi contoh akhlak yang mulia. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Selanjutnya kami akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah menunjukkan pendekatan yang penuh kebijaksanaan, keteguhan hati, dan kesabaran dalam menghadapi masyarakat yang masih terikat kuat pada tradisi jahiliyah. Dakwah dilakukan secara bertahap, dimulai dari sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat, kemudian berlanjut secara terbuka kepada masyarakat luas, meski menghadapi penolakan dan tekanan berat. Dakwah di Mekah lebih menekankan pada penanaman akidah, tauhid, dan pembentukan karakter yang mulia, bukan pada aspek hukum atau syariat yang kompleks. Tantangan dari kaum Quraisy justru memperlihatkan bagaimana Nabi Muhammad SAW tetap teguh dan cerdas dalam menyusun strategi dakwah tanpa kekerasan. Pola dakwah ini memberikan pelajaran penting bahwa menyampaikan kebenaran membutuhkan perencanaan, keteladanan, dan kesabaran, serta kekuatan iman yang kokoh dalam menghadapi ujian. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah menjadi teladan abadi bagi para dai dan umat Islam dalam menyampaikan risalah Islam di berbagai situasi dan zaman. Alhamdulillah, sebelum acara ditutup, saya akan membacakan pantun. Kita semua sebagai santri memintai ridho hanya kepada Ilahi. Mari kita tutup acara hari ini. Semoga Allah selalu memberkahi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.